Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Septirahayu dari Akuntansi D semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2. Ilustrasi komprehensif pada ilustrasi yang terdapat dalam buku halaman 263, yaitu gambaran komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasi ini meliputi transaksi penjualan persediaan dan jasa yang telah dibahas pada bab 5, penjualan aset tetap yang dibahas pada bab 6, dan transaksi pemberian pinjaman yang dibahas pada bab 7. PT Pandawa membeli 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria yaitu 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria yaitu sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria yaitu saham biasa 500 juta ditambah saldo laba 300 juta, jumlahnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Prosedur konsolidasiannya sebagai berikut. Pencatatan PT Pandawa. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Pada 1 Januari 2015, mencatat investasi pada PT Satria di debit dan kas di kredit sebesar 800 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Pandawa mencatat investasi pada PT Satria di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit sebesar 320 juta. Didapat dari 400 juta dikali 80% yaitu 320 juta. Selanjutnya mencatat kas di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 80 juta didapat dari 100 juta dikali 80% yaitu 80 juta. Serta amortisasi diferensial yang harus dicatat tahun 2015 sebesar 30 juta hasil dari 25 juta ditambah 5 juta nilai amortisasi. Dicatat dengan bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 30 juta. Sampai akhir 2015, persediaan baru terjual sebesar 40%, sehingga keuntungan belum terrealisasi. Dicatat yaitu bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 90 juta. Didapatkan dari 150 juta dikali 60% yaitu 90 juta. Karena transaksi hilir, PT Pandawa mencatat bagian kepemilikannya yaitu bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 96 juta. Didapat dari 120 juta dikali 80% yaitu 96 juta. Selanjutnya mencatat keuntungan transaksi hulu atas penjualan tanah yang belum terrealisasi, yaitu bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 25 juta. PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa seharga 140 juta, sedangkan nilai tercatat penjualan tersebut adalah 150 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Pencatatan yang dibuat yaitu investasi pada PT Satria di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit sebesar 8 juta, yaitu didapatkan dari 10 juta dikali 80% yaitu 8 juta. Selanjutnya pada Januari 2015,
PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi dengan harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi, yaitu Rp388.263.188. Besarnya kerugian obligasi yang harus dicatat yaitu sebesar Rp11.623.392 dicatat dengan bagian laba atas PT Satria di debit dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar Rp9.298.714 didapat dari 80% saham PT Satria. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015 di halaman 269. Selanjutnya, pada halaman selanjutnya adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi dan ekuitas dan investasi pada PT Satria. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%. Jurnal eliminasi untuk keuntungan penjualan yang belum terrealisasi yaitu penjualan di debit sebesar 400 juta dan beban pokok penjualan di kredit sebesar 310 juta, serta persediaan di kredit sebesar 90 juta. Selanjutnya, mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, yaitu penjualan di debit sebesar 200 juta dan beban pokok penjualan di kredit sebesar 80 juta, serta persediaan di kredit sebesar 120 juta. Selanjutnya, mengeliminasi pendapatan dan beban sewa, yaitu pendapatan sewa di debit dan beban sewa di kredit sebesar 26 juta. Selanjutnya, mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa, yaitu utang usaha di debit dan piutang usaha di kredit sebesar 26 juta. Selanjutnya, mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria, yaitu keuntungan penjualan tanah di debit dan tanah di kredit sebesar 25 juta. Lalu mengeliminasi penjualan peralatan PT Pandawa dan PT Satria, yaitu peralatan. Selanjutnya yaitu mengeliminasi penjualan peralatan PT Pandawa dan PT Satria, yaitu peralatan di debit sebesar 100 juta dan kerugian penjualan peralatan di kredit sebesar 10 juta, serta akumulasi penyusutan di kredit sebesar 90 juta. Selanjutnya, yang terakhir, mengeliminasi semua dampak pemberian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi. Berikut di halaman 273 kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Demikianlah penjelasan dari saya tentang ilustrasi komprehensif. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.